Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa nawaitu ta'allum wa ta'lim wa ifada wal istifadah wa liqama wal istiqamah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ابتغاء مرضات الله وجه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين من يا رب العالمين. Bapak dan Ibu sekalian, para alim ulama, para asatidz, para habaib, tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita diizinkan untuk sama-sama bermuajah di sini. Kita niatkan i'tikaf kita. Semoga Allah SWT menjadikan i'tikaf kita ini i'tikaf yang membawa cahaya di dalam hati kita, menjadikan kita orang-orang yang lebih tekun dalam beribadah dan ditambahkan ilmu serta amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah konsep bid'ah. Ini temanya agak serius, tapi tergantung cara kita membawakannya. Makanya kita ngobrol aja. Ya, jangan serius-serius pembawaannya, meskipun temanya sering dianggap serius, tapi sebenarnya nggak serius-serius amat. Nah, biasanya ketika orang membicarakan bid'ah, pasti kaitannya dengan hadis riwayat Imam Muslim. Kullu bid'atin dhalalatun, kullu bid'atin dhalalatun, kullu semua bid'ah sesat. Ini kan terjemahan yang biasa kita dapatkan di masyarakat, betul? Betul. Yang mau kita tulis di sini adalah isti'malu lafzul, penggunaan lafaz kullu di dalam, karena sumber primer kita Al-Quran, yaitu Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengakomodir lafaz kullu? Kemudian karena sumber primer kita yang kedua adalah al-hadis, bagaimana sebenarnya al-hadis mengakomodir lafaz kullu? Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, bagaimana para ulama lughah mengakomodir lafaz kullu? Karena kita orang non-Arab, kita juga mau tahu bagaimana sebenarnya di dalam bahasa non-Arab penggunaan lafaz kullu tersebut. Nah, saya pikir Bapak dan Ibu sekarang sama-sama membuka handphonenya. Sekarang buka surat Al-Kahfi ayat 79. Al-Kahfi ayat 79. Baik. Ini surat yang paling sering dibaca waktu hari Jumat. Ada apa di Al-Kahfi ayat 79? Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Sudah ketemu? Sesungguhnya kapal tersebut adalah milik orang miskin yang bekerja sebagai nelayan di laut. Maka aku, kata Nabi Khidir, ingin melubanginya. Dan sebab aku melubanginya karena di depan sana, wara itu belakang, tapi nggak mungkin orang tunggu di belakang, orang tunggu mesti di depan. Dan di depan sana ada seorang raja yang merampas kapal itu secara paksa. Semua kapal, kullu safinatin. Di sini disebut apa? Kullu safinatin. Kullu safinatin. Semua kapal. Saya mau tanya, yang dirampas itu seluruh kapal atau sebagian kapal? Enggak, yang dirampas sebagian kapal, yaitu kapal yang bagus. Makanya kapalnya dilobangin sama Nabi Khidir. Bisa dipahami Bu? Nabi Khidir ngelobangin kapal. Kenapa? Karena kapalnya punya nelayan miskin. Dan nanti ketika kapal tersebut berlaku, ada raja zalim yang akan merampas semua kapal. Kira-kira yang dirampas semua kapal atau cuma kapal yang bagus?
Berarti kullu di sini artinya semua atau sebagian? Oke, kalau kita lihat di dalam surat Al-Kahfi 79 ada arti kullu yang artinya sebagian, maka kullu bid'atin dhalalah juga punya kemungkinan, ada kemungkinan bahwa artinya itu sebagian. Hanya kemungkinan dulu. Saya belum mengatakan bahwasanya artinya begitu. Sekarang tolong dibuka surat Al-Ahqaf ayat 25. Al-Ahqaf ayat 25. Ada apa di surat Al-Ahqaf ayat 25? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Al-Ahqaf 25. Tudammiru kulla syai', angin tersebut menghancurkan kulla syai'. Ada lafaz kullunya ada. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Dan ternyata tidak tinggal lagi, tidak tersisa lagi kecuali tempat tinggal mereka. Kalau nggak buka Quran susah buat paham. Kalau buka insya Allah. Jadi yang dihancurkan oleh angin itu secara tekstual dan redaksional menggunakan lafaz kullu. Angin tersebut menghancurkan segalanya. Tapi ternyata ketika kita baca ayat terusannya, tempat tinggalnya tidak hancur. Jadi yang dihancurkan itu seluruh atau sebagian? Sebagian. Berarti tambah lagi posibilitas, kemungkinan bahwasanya kullu dalam hadis kullu bid'atin dhalalah bisa berarti kurang dalilnya apa? Sekarang kita buka surat Al-Anbiya ayat 30. Ada apa di surat Al-Anbiya ayat 30? Di surat Al-Anbiya ayat 30 Allah SWT berfirman begini, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, wa ja'alna, dan kami telah jadikan minal ma'i, dari air, kulla syai'. Ada lafaz kullunya kan? Ada. Segala sesuatunya itu hidup. Menurut surat Al-Anbiya ayat 30, segala sesuatu itu dijadikan Allah SWT dari air hidup. Sekarang buka Ar-Rahman 15. Ar-Rahman ayat 15. Ini uniknya, Al-Anbiya 30, half setengahnya Ar-Rahman 15. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan kami jadikan jin itu dari api yang menyala. Loh, ini kan kayaknya kontradiktif. Tadi katanya semuanya diciptakan dari air. Kenapa kok sekarang di dalam Ar-Rahman ternyata ada zat yang diciptakan dari api? Dalil nggak pernah salah. Kita yang harusnya mau untuk merujuk kepada pendapat para ulama. Jangan gara-gara ada hadis satu terus kita tafsirin sendiri. Hadis itu terlalu banyak untuk kita hafalkan. Baik. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air segala sesuatunya itu hidup, maknanya seluruh atau sebagian? Sebagian. Berarti tambah lagi posibilitas dan kemungkinan kullu di sini artinya sebagian. Kurang ayatnya, boleh. Sekarang buka Al-An'am 44. Al-An'am ayat 44. Ada apa sih di dalam surat Al-An'am ayat 44? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika orang-orang tersebut melupakan peringatan kami, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ada lafaz kullunya di situ. Ada bu? Ada kullu. Kami bukakan semua pintu-pintu kesenangan, betul? Hatta idza fariqu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun.
Maka ketika mereka sedang bersenang-senang, kami azab mereka secara tiba-tiba begitu saja. Nah, saya mau tanya, itu orang-orang yang lagi bermaksiat dibukakan semua pintu kesenangan, maknanya semua pintu kesenangan atau sebagian? Pintu surga dibukakan nggak buat ahli maksiat? Tidak. Pintu ampunan ya dibukakan untuk ahli maksiat? Tidak. Pintu maghfirah, pintu rahmat tidak dibukakan. Maka arti daripada ayat ini di dalam surat Al-An'am ayat 44 maknanya kullu adalah sebab. Masih kurang juga, kurang bu, tambahin lagi. An-Naml ayat 23. Ada apa sih di surat An-Naml ayat 23? Ini ceritanya burung Hudhud, salah satu asistennya Nabi Sulaiman alaihissalam, laporan. Inni wajadtu imra'atan tablighum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Kata burung Hudhud begini, saya menyaksikan ada seorang perempuan yang menjadi raja dan pemimpin di antara mereka. Perhatikan, wa utiyat min kulli syai', dan telah diberikan segala sesuatunya, segala sesuatu. Saya mau tanya, Ratu Bilqis pakai syin ya. Ratu Bilqis itu diberikan segala sesuatunya atau cuma sebagian? Apakah sudah diberikan cintanya Nabi Sulaiman? Apakah sudah diberikan kerajaan sebagaimana kerajaan Nabi Sulaiman? Apakah dia sudah diberikan iman sebagaimana iman Nabi Sulaiman? Belum. Nah, terus kalau Al-Quran sudah menyatakan begitu, sekarang kita ngomongin hadis. Fokus kepada lafaz kullunya. Hadis pertama diriwayatkan Imam Muslim, Ahmad dan Malik. Hadisnya bunyinya gini: kullu bani Adam ya'kulu turab. Kullu bani Adam, seluruh anak Adam, ya'kulu turab, akan habis dimakan tanah. Kalau dikubur artinya bangkainya akan diproses oleh tanah. Illa ajbad danabi, kecuali tulang ekor. Minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Dari situlah kita diciptakan dan dari situ nanti kita akan disusun. Itu hadis riwayat siapa? Imam Muslim, Abu Dawud, Malik dan Ahmad serta yang lain. Dari hadis ini sepertinya seluruh manusia tanpa terkecuali kalau dikubur jasadnya akan habis. Tapi ternyata nggak begitu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan matan yang lafaznya berbeda diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi, namun maknanya sama. Kalau riwayat Imam Abu Dawud bunyinya begini: Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Kalau dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah itu mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad para nabi. Question, pertanyaan, nabi itu anaknya Nabi Adam bukan? Para nabi Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail dan lain sebagainya anaknya siapa? Keturunan siapa? Dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bumi tidak akan menghancurkan jasad mereka. Ini kan seolah-olah kontradiktif. Apakah nabi berbohong? Tidak. Dalil nggak pernah salah, kita yang salah. Dalil nggak pernah salah, kita yang salah. Jadi kullu bani Adam, seluruh anak Adam itu mutlak semuanya atau sebagian? Sebagian. Berarti tambah lagi kemungkinan kalau ternyata hadis kullu bid'atin dhalalah itu maksudnya sebagian. Masih kurang dalilnya. Oke. Sekarang kita main-main ke toko herbal. Biasanya kalau kita ke toko herbal, ini hadis sering ditempel di salah satu produk. Apa hadisnya? Inna hadhil habbatas sauda shifaa'un min kulli da'. Sesungguhnya hadhil habbatas sauda
atau jintan hitam ini obat dari semua penyakit. Syifaun min kulli da, ada lafaz kullunya, min kulli da, obat dari segala penyakit. Kalau ada orang jomblo nggak kawin-kawin, suruh makan habatus sauda, sembuh nggak penyakit jomblonya? Ada orang nggak punya duit, penyakit kanker atau kanker kantong, ke minum habatus sauda, sembuh apa kagak penyakitnya? Kagak. Kita tutup aja apa rumah sakit kita tuh, terus kita dagang habatus sauda. Nah, bukan begitu. Bahkan orang yang dagang habatus sauda saja, pasti dagang yang lain, dagang korma, dagang madu. Loh, katanya habatus sauda mengobati seluruh penyakit. Apakah Nabi bohong? Nabi kagak bohong, kita yang salah paham. Makanya Imam Al-Khattabi mengatakan, beliau kasih komentar, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit, itu tidak ada. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari kasih komentar, yang bisa disembuhkan oleh habatus sauda itu adalah penyakit-penyakit yang bersifat dingin, sementara penyakit yang bersifat panas tidak bisa disembuh. Jadi kullu di situ ketika Nabi bersabda inna hadhil habatus sauda syifa'un min kulli da, obat dari semua penyakit, maksudnya semua mutlak atau sebagian? Semua mutlak atau sebagian? Oke, berarti tambah lagi dong kemungkinan. Mungkin, saya baru bilang mungkin, tenang aja. Saya baru bilang hadis kullu bid'atin dhalalah itu punya kemungkinan bahwasanya maksudnya kullu di situ sebagian. Kurang hadisnya, ya boleh. Sekarang hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi SAW bersabda begini, kullu ainin zaniyah. Kullu ainin zaniyah. Kullu, semua ainin, mata, zaniyah, berzina. Wah, ini ngeri Pak hadisnya. Kalau dikatakan semua mata berzina, berarti termasuk mata Rasulullah SAW. Orang kafir mengatakan Nabi berzina. Orang mengatakan Nabi berzina kan kafir hukumnya. Orang mengatakan Nabi berdosa saja kafir, apalagi mengatakan Nabi berzina. Ada hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadratil fujaati fa amarani an asrifa basari. Dulu saya nanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, gimana kalau kasusnya saya melihat sesuatu yang diharamkan tapi nggak sengaja, tiba-tiba fa'amaroni an asrifa basari, maka saya diperintahkan untuk memalingkan pandangan saya. Saya kasih contoh sedikit. Ada wanita yang bukan mahram kita, tiba-tiba kita keluar rumah melihat di lain sama zaman sekarang, yang di sebelah sono bukan di sini, tapi yang di sono pindah dari sini. Kalau melihat artis, subhanallah, kalau dipalingin begini nggak berzina, tapi kalau subhanallah, 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 nah itu zina itu. Maka dikasih komentar sama Imam Nawawi. Apa komentar Imam Nawawi? Maksudnya mata yang tidak dipalingkan, kullu ainin, setiap mata yang tidak dipalingkan, maka dia berzina. Saya mau tanya, jadi kullu di situ semua atau sebagian? Berarti kan tambah lagi kemungkinannya. Saya baru bilang mungkinannya. Oke. Terus dari segi bahasa Arab, ya namanya juga Al-Quran sama hadis pakai bahasa Arab. Masa pengen ditafsirin sama orang Jakarta, orang Betawi, sama orang sini, orang Al-Mukhlisin? Tentu saja yang nafsirin ulama. Contoh Al-Imam Al-Fairuz Abadi di dalam kitab beliau Al-Mumus Al-Muhim mengatakan Al-Kullu bid'ah, lafaz kullu itu dengan dhammah kullu, al-ihatatu bi jami'il ajza, maksudnya adalah untuk mencakup segala sesuatunya. Yuqalu, dikatakan kullu rajulin aw kullu imra'atin, setiap laki-laki atau setiap perempuan. Wa kulluhunna muntaliqun aw muntaliqatun, semuanya di antara mereka pergi, laki-laki perempuan pergi. Perhatikan, wa qad jaa bi ma'na baqin, dan telah tetap bahwasannya kullu juga bisa berarti sebagian. Ini Imam Fairuz Abadi.
ahli bahasa Arab. Imam Murtada Az-Zabidi dalam kitab Tajul Arus mereka mengatakan, dalam kitab Tajul Arus beliau, qala Ibnul Athir, berkata Imam Ibnul Athir, mawdi'u kullin al-ihatatu bil jami'. Lafaz kullu kalau dipakai maksudnya adalah semua. Wa qad ja'a isti'maluhu bi ma'na ba'dhin. Tapi telah tetap penggunaan lafaz kullu juga dipakai artinya sebagian. Wa alaihi humila qaul Utsman radhiyallahu taala anhu hina nufila alaihi. Dan kepada pemahaman inilah kita membawa perkataan Sayyidina Utsman bin Affan waktu jadi khalifah. Ada yang masuk nanya, abi amrika hadza Utsman, Sayyidina Utsman, ini perintah dirimu kah wahai Tuan? Maka Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, kullu dzalika bi amri, kullu dzalika bi amri, semuanya adalah lafaz kullu dzalika bi amri, semuanya adalah perintah saya. Wa ba'duha bi ghairi amri, dan sebagian bukan perintah saya. Jadi lafaz kullu tadi semua harus sebagian. Kalau saya bilang masjid ini semuanya yang bangun saya kecuali pintunya, rumah ini yang bangun saya kecuali atapnya, mobil itu semuanya yang bayarin saya kecuali 2 bulan terakhir, maksudnya semua harus sebagian. Imam Nawawi beliau ketika kasih komentar hadis ini, beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah wal muradu minhu ghalibul bid'ah. Maksudnya adalah kebanyakan bid'ah. Kebanyakan bid'ah. Tuh. Kita ngikuti siapa? Menafsirkan. Ngikuti para ulama salaf pasti. Siapa salaf yang kita ikuti? Imam Syafi'i, lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Apa kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala? Al-muhdatsatu darban. Sesuatu yang diada-adakan itu jenisnya ada 2. Ma yuwafiqu kitaban, yang baru tapi sesuai dengan Al-Qur'an. Au sunnatan, yang baru tapi sesuai dengan sunnah, bukan ada tapi sesuai. Au ijma'an, yang baru tapi sepakat dengan ijma' ulama. Au athar, juga dengan riwayat-riwayat dari para sahabat. Fahadihi mahmudatun, maka hal yang baru ini terpuji. Wa ma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw athar, yang menyelisih Quran, sunnah, ijma', athar, fahadihi madhmumatun, maka ini adalah tercela. Tapi biasa dikritik. Yang kritik pintar. Kamu kan mengartikan kullu sebagian. Bagaimana kamu mengartikan hadis setelahnya? Hadis setelahnya bunyinya wa kullu dhalalatin fi fitnah. Bisa dipahami? Kurang paham? Yo, kita pergi ke riwayat Imam Muslim. Di riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal ma'u minal ma', innamal ma'u minal ma'. Ada 2 lafaz al-ma' di sini. Sesungguhnya air itu berasal dari air. Ini kalau yang artiin tukang ledeng bingung. Air pump berasal dari air got. Yang artiin tukang galon bingung. Air galon berasal dari air penyulingan. Pakai lafaz air dua-duanya. Tapi maknanya beda. Apa maknanya? Innamal ma'u minal ma', air. Maksudnya air mandi wajib, minal ma' berasal dari air sperma. Tafsirannya gimana? Orang itu mandi wajib karena keluar sperma. Sama-sama pakai lafaz al-ma', tapi artinya sama atau beda? Berarti lafaz kullu di situ juga artinya bisa berbeda. Atau saya pakai bahasa Indonesia deh. Oke, pakai bahasa Indonesia. Bisa terkena bisa. Bisa terkena bisa. Ada 2 lafaz bi, artinya sama atau beda? Bisa yang pertama artinya mungkin.
Bisa yang kedua artinya daripada saya ngomong mungkin terkena racun, mana lebih keren? Bisa, mana bisa? Keren mana? Keren yang ke? Itulah bagian kullu bid'atin dhalalah. Coba kullu muhdatsatin bid'ah wa ba'du bid'ati dhalalah wa kullu dhalalah enak. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, asik gitu. Itu buat lagu aja sih itu. Ya. Nah, di sini kita bisa memahami bahwasanya ternyata sebagian besar ulama menafsirkan begitu. Kemudian ada i'tirad atau bantahan lain. Mereka bilang, wah, Nabi nggak hadir. Kenapa bisa begitu? Ya karena Nabi nggak nyebutin jenis bid'ahnya. Harusnya Nabi sebutin di sini kullu bid'atin madhmumatin. Madhmumatin, setiap bid'ah yang tercela itu tapi Nabi tidak sebutkan sifatnya. Nabi tidak sebutkan sifatnya. Kalau Nabi tidak sebutkan sifatnya, ya berarti ya kita nggak boleh nambah-nambahin sendiri itu. Gini Pak, di dalam ilmu balaghah itu ada istilah hadzfus sifati anil mausuf, menghapus sifat dari yang disifatinya. Contoh, wah kamu nih, gitu. Kita ngomong wah kamu nih, kita nggak sebutin kelebihan orang ini, tapi kita tahu orang itu punya kelebihan. Nah ini terjadi juga di dalam surat Al-Kahfi ayat 79 tadi. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kulla safinatin. Di situ yang dirampas kapal yang bagus, yang cakep. Tapi disebutin nggak kata cakep di situ? Enggak, cuma dikatakan merampas semua kapal. Tapi orang yang berakal dia paham. Ketika melihat surat Al-Kahfi 79 dia lihat, oh ternyata kapal tersebut dilobangi supaya jadi jelek. Berarti yang dirampas itu adalah kapal-kapal yang bagus. Biasanya kalau udah kepepet begini, mereka akan bilang, oke, kita pakai nih. Kullu itu artinya sebagian. Tapi bid'ah yang dimaksud itu pembagiannya bukan kayak pembagian Imam Syafi'i, atau bukan seperti pembagian Imam Is bin Abdissalam, atau bukan seperti pembagian Al-Imam An-Nawawi, atau bukan seperti pembagian Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, atau bukan seperti pembagian Al-Imam Al-Murtada Az-Zabidi, tidak seperti pembagian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz As-Sakhawi, tidak seperti pembagian Al-Imam Al-Qurtubi Al-Maliki, tidak seperti pembagian Ibnu Hajim, tidak seperti pembagian ulama-ulama Ahlus Sunnah. Yang betul bid'ah dibagi dua, bid'ah urusan dunia dan urusan agama. Oke, bid'ah dibagi dua, urusan dunia. Kalau dunia nggak apa, sama urusan agama. Kalau urusan agama nggak boleh. Oke. Contohnya urusan dunia boleh bid'ah apa? Pakai mikrofon. Karena mikrofon itu alat untuk membesar suara. Terus kita tanya, kalau pakai tasbih boleh nggak? Kan tasbih alat itu. Kan tasbih alat itu. Gini deh, gini saya gampangin. Kullu bid'atin dhalalah itu dalil umum. Dalil umum. Orang bikin maulid itu pakai dalil umum. Dalil umum maulid banyak. Surat apa? Maryam ayat 15 dan 33. Wassalamun alaihi yawma wulida, dan selamat bagi Yahya saat dia dilahirkan. Allah mengucapkan selamat kepada hari kelahiran Nabi Yahya. Kira-kira itu wujud kebahagiaan kan? Ucapin selamat. Kalau ada kawan datang mobil, kita ucapin selamat kan? Naik kelas. Selamat. Surat Maryam 33. Wassalamu alaihi yawma wulida. Kalau ayat tadi itu yang 15 wassalamun alaihi yawma wulida, dan keselamatan bagi Yahya hari di mana dilahirkan. Dan ayat 33 wassalamu alaihi yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan bagi diriku, kata Nabi Isa alaihissalam, hari di mana aku dilahirkan. Ucapin selamat kan? Selamat. Nabi Muhammad SAW ditanya tentang puasa pada hari Senin. Beliau mengatakan, "Dzalikal yaumul ladzi wulidtu fihi." Itu adalah hari di mana saya dilahir. Umum kan dalilnya.
Saya mau tanya, kalau Allah menselebrasikan Nabi Yahya lahir, Nabi Isa lahir dalam Al-Quran, mana yang lebih berhak diucapkan selamat? Nabi Yahya, Nabi Isa atau Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad. Lebih pantas kita ngomong selamat hari lahir Nabi Muhammad. Allah sudah bilang, kenapa ditolak? Tapi tak apa, kenapa? Karena ini ijtihad ulama, tak boleh saling memaksa. Itu paling betul, tidak boleh saling mencap-cap. Kenapa? Ya karena prinsipnya la ijtihad fi mauridin nafs. Kalau udah ada teks, maka tidak ada ijtihad. Sementara teks itu tidak ada, ijtihad itu diperbolehkan. Terus yang mentaksis hadis kullu bid'atin tadi, hadis riwayat mana? Riwayat Muslim. Gimana bentuk riwayatnya? Man sanna fil islami. Nah ini man sanna, barang siapa membuat sunnah yang baru. Nanti ada orang yang tidak terima, maka dikatakan barang siapa menghilangkan. Tapi poinnya kita harus lihat asbabul wurud hadis ini. Hadis ini ada orang-orang miskin dari kalangan Bani Mudhar, ya. Ada orang miskin dari kalangan Bani Mudhar yang lewat di depan Nabi, maka Nabi kasihan. Nabi bacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzuru nafsun ma qaddamat lighad dan lain sebagainya. Lalu memerintahkan sahabat bersedekah. Sahabat sedekahnya macam-macam. Ada yang sedekah kurma, ada yang sedekah dinar, ada yang sedekah dirham, ada yang sedekah baju. Oke. Perintahnya umum, yaitu sedekah, tapi interpretasi sahabat macam-macam. Kita disuruh apa? Disuruh berbahagia dan bersyukur kalau dapat kenikmatan. Apa yang lebih nikmat dari lahirnya Nabi Muhammad? Ijtihad boleh berbeda, tak boleh paksa kita. Ya, semua harus ikut kita, tak benar itu. Semua harus maulid itu tak benar juga. Semua tak boleh maulid itu juga tak benar. Karena masing-masing adalah ijtihad para ulama yang harus kita saling hargai satu sama lain. Nah, ibaratnya nih orang membid'ahkan pakai kullu bid'atin dolalah, ya. Ini hadis umum nggak? Misalkan ini di sini angkot nomor berapa? Angkot nomor berapa? 02 ya, mikrolet 32 ya. Ada orang naik angkot nomor 32 boleh, angkutan umum. Terus pas bapak naik bilang, nggak boleh naik, ente harus naik angkutan khusus. Ada WC umum, dia pakai WC umum boleh, kita pakai WC umum nggak kok? Adil kan? Makanya di dalam menghadapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, 3 prinsip. 1, la yunkaru al-mukhtalafu fi walakin yunkaru al-mujma' alaih. Tidak bisa diingkari khilaf di kalangan para ulama. Tidak bisa. Saya tidak bisa mengingkari orang yang kunut, dan saya tidak bisa juga mengingkari orang yang tidak kunut. Tidak boleh mengingkari itu, karena ikhtilaf di sini. Prinsip kedua, al-ihtiyat fi syubhatil madhhabi aula. Mengambil pendapat yang hati-hati itu lebih utama. Contoh, kalau mazhab Imam Syafi'i pegang istri batal. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah pegang istri tidak batal kalau tidak syahwat. Hati-hati yang mana? Hati-hati Imam Syafi'i, ambil Syafi'i. Tapi ada lagi kaidah nomor 3. Man ibtuliya bi ikhtilafil madhhab falyuqallid man ajaza. Barang siapa diuji dengan khilaf di antara ulama mazhab, maka silakan dia mengikuti ulama yang membolehkan. Misal ada orang maulid, kita tidak mau maulid, ambil monggo. Misalkan kita maulid terus ada orang juga tidak mau maulid, ya monggo. Umat Nabi Muhammad SAW semua. Prinsipnya, man istaqbala qiblatana, kata Nabi SAW, barang siapa menghadap kiblat kami, wa shalla sholatana, sholatnya juga sholat kami, wa akala dhabihatana, memakan sembelihan kami, fadzakal muslimul ladzi fi dhimmatillahi wa rasulihi, maka ia berada di dalam penjagaan Allah dan Rasulnya. Kita semua menghadap sholatnya 5 waktu, sama-sama memakan sembelihan umat kita semua muslim. Saya jelasin hadis ini bukan kita berdebat, tapi supaya kita punya spektrum pandang yang luas terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama. Ternyata nggak sesimpel itu.
Ada juga ulama yang mengatakan semua bid'ah itu sesat. Tapi bid'ah tersebut harus didefinisikan. Kalau misalkan amaliyah-amaliyah yang ada setelah Nabi meninggal, itu tidak bisa dikatakan semuanya bid'ah karena ada dalilnya. Jadi khilafnya di lafaz saja. Adapun yang membagi menjadi khilaf dunia dan khilaf agama itu adalah